Selamat sore, kita bersyukur karena kita masih punya kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita karena kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian mengatakan, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Haleluya. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Puji Tuhan, kita angkat pujian ini lagi dari awal. Ungkapkan dengan imanmu, katakan bahwa kita rindu Tuhan seperti rusa rindu sungaimu. Sedemikian itu Tuhan, kami rindu akan hadirat-Mu pada hari ini. Angkat pujian ini lagi dari awal. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh Yesus, 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 Kau berarti
bagiku. Oh Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya bagi kami. Haleluya, Kaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami Tuhan. Haleluya, kami rindu akan hadir-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap pernyataan setiap kami Tuhan, bahwa kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu akan air-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan bertemu Tuhan dengan Engkau Tuhan di ibadah ini. Biarlah kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami Allah. Biar Roh-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Karena kami rindu Tuhan bertemu dengan-Mu. Ya Bapa, sebenarnya kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang melawat setiap kami, Engkau yang mempersiapkan setiap kami Tuhan. Biar kami boleh sama-sama menyiapkan sikap hati kami yang terbaik Tuhan. Saat kami datang kepadamu, saat kami datang menyembah-Mu, biar itu adalah penyembahan yang terbaik yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, tidak menjadi batasan untuk kuasa-Mu bekerja dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau memuji Tuhan sebab Tuhan adalah Raja yang maha besar. Mari kita datang menyembah Dia. Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia. Tuhan Raja maha besar. Sekali lagi katakan, Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia. Tuhan
Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, puji Tuhan. Ya Allah yang Maha Besar, Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Sekali lagi kita angkat pujian mengatakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Oh Yesus, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Oh Yesus, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau biarkan Roh Allah bekerja di dalam hidup kita. Kita mau biarkan Roh Allah memenuhi kehidupan kita. Mari kita buka hati kita untuk menerima jamaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari sama-sama kita buka hati kita. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya. Kami siap untuk jamaah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami buka hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk jamaah-Mu. Mari Allah bekerjalah di dalam setiap kami. Mari Allah biarlah Roh-Mu bekerja dalam setiap hati kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, karena kami Tuhan perlu Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan, dan kami butuh firman-Mu.
Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan melewat hamba-Mu. Biar Engkau yang pakai bibir mulut hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, menyampaikan setiap kerinduan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa juga yang menyiapkan setiap hati kami biar ada sikap hati yang baik, tanah yang subur untuk firman-Mu ditaburi. Terima kasih Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita semua bersukacita karena kita bisa bersama-sama bersekutu, ya, memuji dan menyembah Tuhan. Istimewa kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 28 Maret 2021, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema menikmati kepastian janji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita yang percaya kepada nama Yesus, ya, menerima Yesus Kristus, dengan kita percaya kepada nama Yesus Kristus, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan kita yang menjadi anak-anak Allah ini, kita mempunyai, ya, kepastian. Karena kita memiliki, ya, sebagai anak Allah, ahli waris. Kita menjadi ahli waris. Kita berhak menerima, ya, janji-janji Tuhan. Ya. Sebab itu kita harus tetap menjalani hidup ini dengan percaya. Ya. Sebagai orang benar harus hidup dengan percaya. Semua janji-janji Tuhan ini, ya, iya dan amin. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan tidak akan lenyap, tidak akan berlalu. Ya, dia akan digenapi, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, walaupun, ya, ada waktunya, ya, waktunya Tuhan, ya, indah pada waktunya. Mari kita membuka satu ayat Yosua 23 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Ya. Di mana Yosua mengingatkan kepada umatnya. Ya. Pada waktu itu Yosua sudah tua lanjut, mengingatkan kepada seluruh umatnya bahwa apa yang Tuhan janjikan itu, ya, pasti akan dipenuhi, pasti akan digenapi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita melihat satu contoh kehidupan Kaleb. Ya. Bagaimana menikmati, ya, janji Tuhan. Kaleb menikmati janji Tuhan. Di dalam
Yosua pasal yang ke-14. Kita membaca dari ayat 6 sampai yang ke-15. Saya membaca dengan cepat. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefuna, orang Kenas, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikan. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang setelah berumur 85 tahun, aku hari ini, pada waktu itu aku masih sama kuat. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar, dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefuna dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefuna, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia telah mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu, berhentilah perang. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita melihat mengenai kehidupan Kaleb. Kita melihat juga bagaimana dia menikmati kepastian janji Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ayat yang ke-9, pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu dan akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang kekasih, yang pertama, ya, bahwa Kaleb mengingatkan Yosua, ya, akan janji yang diucapkan oleh Musa bahwa waktu di Kades Barnea, bahwa tanah, ya, yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Dan kalau kita memperhatikan ayat 14, itulah, ya, Hebron itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi penting untuk menikmati janji Tuhan itu, kita harus mengingat, ya, semua yang apa dikatakan firman Tuhan, ya, penting sekali Bapak Ibu saudara-saudaraku, ya, kita senantiasa merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan itu supaya kita dapat menikmati, ya, janji Tuhan, ya. Kita perlu menyimpan di dalam hati kita, ya, firman Tuhan itu, ya. Firman Tuhan itu seperti pelita yang menerangi perjalanan kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan saudara-saudaraku yang kekasih, ya,
bahwa Kaleb ini ya pada waktu dia berkata hal ini dia umurnya 85 tahun. Ya sudah lansia tapi semangatnya tetap muda. Ya, biarlah jangan juga orang-orang muda ya semangatnya seperti orang tua, loyo ya. Ya, tetap maksudnya ya semangat kuat. Kalau kita perhatikan bahwa Kaleb ini waktu dia berkata mengingatkan bahwa 45 tahun yang lalu ya ada janji ya di mana kalau dia menginjakan kakinya itu akan menjadi milik pusakanya ya, bahkan itu juga diberikan kepada anak-anaknya. Itu dikatakan di Kades Barnea ya, kepada Kaleb dan Yosua karena dia mengintai ya tanah Kanaan ya. Ada 12 orang yang 10 berkata ya membuat tawar hati orang-orang ya. Memang kenyataannya bahwa orang itu bangsa Enak itu besar raksasa. Tapi dia juga menceritakan bahwa tanah Kanaan itu subur. Ya, kalau Tuhan menyertai ya pasti akan mengalami kemenangan. Nah, dia mengingatkan kembali ya janji Tuhan ini kepada Yosua. Sepertinya dia terlupakan ya selama 45 tahun. Tetapi kita lihat bahwa Kaleb ini tetap mengingat ya janji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Biarlah kita juga ya kita orang-orang yang menerima Yesus. Karena kita percaya kepada Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Kita mempunyai kepastian, kita punya hak menerima janji-janji Allah. Kita harus tetap mengingat ya semua janji-janji Allah itu. Ya. Dan kita harus juga ya memperkatakan itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, supaya kita menikmati ya janji Tuhan itu. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dikatakan bahwa ayat yang ke-9 bagian terakhir, Allahku ya sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan memelihara hidupku. Jadi ayat 14 dikatakan itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Untuk menikmati janji Tuhan itu kita harus ya mengikuti ya Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, tentu ya dengan kesetiaan. Ya, harus setia. Bayangkan saudara-saudaraku yang kekasih ketika janji itu diberikan kepada Yosua dan Kaleb ya khususnya kepada Kaleb bahwa tanah yang diinjak oleh kaki Kaleb itu akan menjadi milik pusakanya, tapi kenyataannya sudah 45 tahun. Ya, lalu dia tetap ya, dia setia ya. Dengan sepenuh hati dia mengikuti Tuhan, tetap melakukan ya perintah Tuhan ya. Dia dikatakan ayat yang 10, jadi sekarang sungguh Tuhan telah memelihara aku seperti yang dijanjikan kini sudah 45 tahun. Ya, lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, penting kalau kita mau menikmati janji Tuhan itu, kita ya tidak boleh ya melupakan Tuhan. Kita harus sepenuhnya ya mengikuti Tuhan. Ya, kita harus ya hidup di dalam percaya kita. Yang setia itu ya tetap setia, mereka tentu akan hidup dengan iman.
pernah Musa juga mengingatkan kepada umat Tuhan. Supaya umat Tuhan ya senantiasa dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Ya, tetap ya mereka setia, tidak melupakan ya Tuhan, firman-Nya. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hati dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apabila engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang ke-11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintahnya, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya apabila sudah makan kenyang, mendirikan rumah dan yang baik, serta mendiam apabila lembu-lembu, dengan kata lain, boleh melupakan, tidak boleh menjadi tinggi hati, ya melupakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya diingatkan kepada umat Tuhan, ya jangan mereka ya melupakan Tuhan, harus mengikuti ya dengan sepenuh hati supaya semua janji Tuhan itu mereka nikmati. Ya, seperti Kaleb ini, ya, dia dengan sepenuh hati, dia tetap setia, ya, mengikuti Tuhan. Dia tidak melupakan Tuhan. Ya, sebab itu Yosua, ya, Musa mengingatkan kepada Yosua supaya dia ya tetap menguatkan hatinya, ya meneguhkan hatinya untuk tidak melupakan Tuhan, melupakan perkataan Tuhan. Yosua pasal 1, ya kalau kita membaca ayat yang ke-6, dikatakan kuatkanlah, teguhkanlah hatimu sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki ya negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepadamu. Hanya kuatkanlah, teguhkanlah hatimu sungguh-sungguh. Bertindaklah hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8 Yosua pasal 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi seperti Yosua diingatkan oleh Musa, ya, untuk ya tetap ya sepenuh hati, untuk tetap setia, ya, untuk menguatkan, meneguhkan hatinya, ya, untuk senantiasa berpaut kepada Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan. Ini kalau kita melihat Bapak Ibu, ya, selain tadi ya Kaleb mengingat, selain Kaleb dengan sepenuh hati, dengan setia, yang ketiga dia, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dia sabar, ya, menanti janji Tuhan itu, ya. Dikatakan ayat yang ke-10, ayat 7 dulu, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ayat yang ke-10, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikan. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman Tuhan kepada Musa. Selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jadi yang ketiga, kalau kita mau menikmati ya
janji Tuhan itu. Perlu kita harus sabar, ya, Bapak Ibu, ya, menunggu waktunya Tuhan. Ya. Coba kita baca. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Kalau kita membaca ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya. Apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita lihat ini ada pekerjaan tangan Tuhan. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi penting Bapak Ibu ingin menikmati janji-janji Tuhan, kita harus bersabar. Ya, tunggu waktunya Tuhan. Ya, seperti petani, ya, nggak mungkin kan kalau dia menanam besok langsung menuai. Ya, seperti petani dia harus, ya, menabur, ya, tentu sebelumnya membajak tanah, menabur benih, menyirami, memberikan pupuk, menunggu sampai panennya. Ya. Kita juga harus sabar, ya, untuk menanti, ya, janji Tuhan itu supaya kita menikmatinya. Ya, seperti Ayub juga, ya. Saudara-saudaraku, ya, dan kalau kita memperhatikan juga seperti Abraham, ya, ketika diucapkan janji Tuhan kepada Abraham, ya, ketika janji itu menjadi kenyataan, umurnya 100 tahun, ya, Sarah 90 tahun, dia menunggu 25 tahun, waktu perkataan janji Tuhan itu diberikan 75 tahun. Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, waktu itu relatif, ya, kita menunggu waktunya Tuhan. Jadi kalau kita mau menikmati, ya, kepastian janji Tuhan itu, kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Ya, Tuhan akan membuat indah pada waktunya, karena Tuhan campur tangan, karena Tuhan sudah merencanakan rancangan indah buat kita semua. Ya, biarlah kita mau senantiasa, ya, bersabar. Kita mau, ya, berseru, berdoa, ya, kepada Tuhan. Ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, aku akan memulihkan keadaanmu dan aku akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah aku cerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ini janji Tuhan. Ini juga berlaku buat kita. Biarlah kita mau, ya, kita sabar, kita senantiasa, ya, bertekun, ya, menanti janji Tuhan, ya, dengan kita senantiasa mau berseru, berdoa. Yang keempat, dikatakan Yosua pasal yang ke-14, Kaleb itu dia membayar harga, ya. Untuk menikmati janji Tuhan,
Kaleb itu membayar harga. Dikatakan Bapak Ibu, walaupun Kaleb itu lansia tetapi semangatnya masih muda. Ya, ketika dia mengingatkan janji Tuhan yang dikatakan Musa di Kades Barnea waktu itu umur 40, sekarang 85, sudah 45 tahun. Saudara-saudaraku, dikatakan ayat 11, pada waktu itu aku masih kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Dia tetap kuat, Bapak Ibu. Ya, tetap semangat untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dan kota-kota yang besar berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefuna dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefuna orang Kena sampai sekarang, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Jadi Bapak Ibu, kita lihat walaupun sudah diberikan ya kepada Kaleb, tetapi Kaleb harus memerangi tempat itu. Dia harus berjuang, Bapak. Dia membayar harga, ya. Dia harus mengalahkan bangsa enak itu. Ya, walaupun dia tahu bangsa enak itu ya orang-orang yang besar-besar, tetapi dia bersandar kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ya, penting juga ya kita sebagai orang yang beriman, kita juga mau ya ada baik harga yang dibayar. Ya, bukan berarti kalau kita ya sudah percaya kepada Tuhan, tahu janji Tuhan, ya istilahnya kita berpangku tangan. Ya. Tentu ya kita ya mau bekerja, ya mau punya komitmen yang tinggi, saudara-saudaraku yang kekasih. Ada harga yang dibayar. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita melihat dari kehidupan Kaleb ini, dia menikmati janji Tuhan karena dia mengingatkan janji Tuhan. Dia selalu menyimpan di dalam hatinya. Ya. Kedua, dia tetap sepenuh hati, setia kepada Tuhan. Yang ketiga, dia tetap sabar supaya janji Tuhan itu menjadi kenyataan. Dan yang keempat, dia senantiasa ada harga yang dibayar. Ya. Dia berjuang, tapi dia menyadari bahwa Tuhan menyertai dia sehingga dia meraih keberuntungan seperti Yosua diingatkan oleh Musa, teguhkanlah, kuatkan hatimu, engkau akan berhasil. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini Bapak Ibu, tentu kita ingin menikmati kepastian janji Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita ahli waris, kita berhak menerima janji-janji Tuhan itu. Ya, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan kehidupan kita dengan penuh kebahagiaan, merancangkan kebaikan buat kita semua. Dia membuat kehidupan kita beruntung, berhasil, sukses. Ya, Dia akan memulihkan, menyembuhkan kita, memberkati kita, ya, memberikan kemenangan, datang kemenangan. Seperti Kaleb itu, dia menikmati janji Tuhan dengan dia memiliki tanah Hebron seperti yang dijanjikan itu. Tuhan memberkati kita semua. Kita datang kepada Tuhan, biar tanamkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah selalu ada di dalam hati kita. Bahkan kita perkatakan. Ya, kita bukan saja merenungkan firman Tuhan itu siang malam. Kita perkatakan, kita selalu ingat janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Buat kita anak-anak Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mempunyai hak memiliki warisan, hak semua janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya kepada nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami mau mencontohi kehidupan Kaleb. Bagaimana dia menikmati kepastian janji Allah di dalam kehidupannya. Biarlah kami selalu mengingat semua perkataan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau tetap setia, tetap mengikuti Engkau. Kami mau senantiasa sabar dan kami mau membayar harga yang harus kami bayar Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menjamah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan membuat kami berhasil. Tuhan menyembuhkan kami. Tuhan memberkati kami. Berikan kemenangan datang kemenangan. Tuhan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menolong di dalam kehidupan kami. Rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami. Dan pendidikan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati juga bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia ini Tuhan Yesus. Karena kami ada di dalamnya. Pulihkan Tuhan Yesus ekonomi bangsa negeri kami. Diberkatilah supaya kami diberkati oleh Tuhan. Memberikan keamanan. Tuhan juga menyembuhkan dari sakit penyakit khususnya virus COVID-19 hari ini yang sedang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Sembuhkan mereka yang terpapar. Kalau ada anak-anak hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sekali lagi menolong kami semua yang mengikuti ibadah secara online, menjamah kami semua, jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan juga acara HUT Seabad GPDI, 100 tahun GPDI Tuhan Yesus di Indonesia ini yang akan dirayakan Tuhan di Bali hari Selasa tanggal 30. Di mana obor Pantekosta sudah mengulingi seluruh negeri kami tercinta ini. Dan kami akan memperingati di Bali. Tuhan tolong acara ini, Tuhan jaga lindungi kami semua. Berkati acara kami ini. Biarlah semangat api Pantekosta itu berkorbar di dalam kehidupan kami. Sebagai organisasi Gereja Pantekosta Indonesia, biarlah semangat api Pantekosta itu berkorbar dalam kehidupan kami. Khususnya kami jemaat GPDI. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan senantiasa menjamah dengan hadirat Tuhan, dengan firman Tuhan yang kami dengar kepada kami semua. Kita mengangkat kedua belah tangan kita semua. Kita semua pulang, kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa. Kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus. Kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus. Mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.